Musik daul yang berasal dari Madura semakin digemari di kota Probolinggo. Dalam satu dekade terakhir, banyak muncul kelompok musik daul. Salah satunya adalah kelompok Lakek Percussion yang bermarkas di Jalan Ahmad Dahlan, Ganggoni nomor 23, RT 2 RW 1, Kelurahan Kebon Sariwetan, Kota Probolinggo. Perjalanan Lakek Percussion hingga menjadi seperti hari ini dipenuhi lika-liku. Lakek Percussion berdiri tahun 2011. Kelompok musik ini didirikan dan dibina oleh Asmat, 57 tahun, yang juga merelakan rumahnya menjadi markas Lakek Percussion. Sedangkan Nur Fajar Suryawan, 51 tahun, saat ini menjadi ketuanya. Selasa malam 21 September 2021, Tada Today TV berkesempatan menyaksikan latihan rutin kelompok Lakek Percussion di kediaman Asmat. Sekarang, Lakek Percussion memiliki total 40 orang pemusik dan kru. Mereka terdiri atas anak-anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Dalam perbincangan dengan Tada Today TV, Asmat menceritakan bahwa awal mula Lakek Percussion adalah komunitas seni hadra di musola. Awalnya ada 15 orang dari kelompok hadra musola yang menjadi anggota inti Lakek Percussion. Berkat perjuangan generasi pertama, Lakek Percussion sekarang kelompok musik daul ini dipenuhi remaja. Kalau berdirinya 2011 ya, awalnya itu kecil, Pak Samsul sendiri yang tahu sudah. Awalnya itu kecil, memang berawal dari komunitas jamaah hadroh. Hanya kita kok kepingin melihat dulu waktu itu ada Kelabang Songo yang pertama di Pepkot itu waktu semipro. Akhirnya kita kepingin mendirikan itu. Sampai sekarang, alhamdulillah ini sudah jadi begini. Awalnya itu kurang lebih 15 orang. Nah, jadi hadra kan awalnya. Iya, dari yang dewasa itu sudah karena banyak yang menikah. Cuman dia tetap ngawang. Jadi anak-anak itu nggak dilepas begitu aja. Jadi dari awal 15 sampai sekarang menjadi 40 orang. Yang 15 itu masih ada sekarang? Ada. Masih tetap ikut main apa jadi sebagian karena rumahnya kan ada yang di kabupaten. Cuman kalau pas acara kumpul. Ada event acara. Kumpul. Remaja-remaja tersebut belajar musik daul secara otodidak. Tidak ada pelatih secara khusus didatangkan untuk melatih remaja-remaja tersebut. Tetapi memang ada 3-4 orang pemusik yang penguasaannya pada musik memang lebih, lalu mengajari teman-temannya. Karena kepekaan anak-anak ya, dia kan tadinya lihat di YouTube atau apa. Cuman di sini itu ada yang ujung tombak. Ujung tombaknya itu setidaknya anak-anak itu ada beberapa orang yang menjadi ujung tombak. Dia yang mencari notnya lagi. Gitu. Bahkan yang untuk yang lain nanti dia yang ngajarkan. Ada 4 orang atau 3 orang. Itu pun pegangnya itu peking, saron sama demunging. Itu dulu yang dicari. Kan artinya, artinya belajarnya otodidak, gak ada yang latih. Gak ada latih. Nama Lakek Percussion diangkat dari bahasa campuran. La adalah singkatan dari kata lare yang memiliki arti anak-anak, dan K adalah singkatan dari Kebon Sari atau nama daerah. Jadi kata Lakek berarti anak-anak Kebon Sari. Sedangkan percussion berarti alat pukul perkusi. Eksistensi Lakek Percussion dimulai dari nol. Awalnya, Lakek Percussion hanya memiliki 3 bonang, 1 kendang, gong, dan sronen. Mulanya, mereka belum memiliki chassis mobil untuk kendaraan hiasnya. Sebagai gantinya, dulu Lakek Percussion masih hanya menggunakan gerobak yang diseret. Dekorasi pun tidak sefilosofis sekarang. Sebagai bentuk keseriusannya, kelompok Lakek Percussion memberlakukan iuran dari remaja anggota yang telah bekerja dan orang tua para anggota. Selain itu, Lakek Percussion juga sampai meminjam kentongan milik kelompok asal Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Saking seringnya dipinjam, si pemilik akhirnya minta agar kentongan itu diganti. Selain itu,
Peking Laras Slendro, dan satu gendang juga masih meminjam di Kecamatan Nguling. Awalnya itu untuk alat duk-duk musik kentongan itu yang bambu itu dulu kita tidak punya, pinjem di Desa Pranusegaran Kecamatan Teres masuk kabupaten kan, kita pinjem. Sampai kita pinjem karena sering pinjem akhirnya suruh ganti. Sampai situ waktu awal kita punya bonang cuma 3, ngeprek semua. Cuman dari sanggar kita malah disupport, dikasih barangnya sekarang masih ada, termasuk kempul itu ada. Itu dibantu dari sanggar Dewan Kesenian. Ya. Bahkan yang sekarang itu kita mau dikasih lagi, belum saya ambil dari sanggar, kan itu amsul. Bonang 4 biji sekarang. Nah, untuk yang peking ini, peking itu dulu kita pakai yang Slendro. Nah, itu pun satu kendang ya. Bonang itu sebagian itu yang pre itu kita dulunya ya pinjem dulu sama orang nguling. Mau dibeli tidak dikasih, jangan, pakai aja dulu. Nah, cuman alhamdulillah sekarang sudah kita ganti, sudah bisa kita swadaya tadi, swadaya iuran dari termasuk yang ini, yang sekarang yang ada ini sudah baru semua. Itu pun dari iuran mereka untuk yang kerja, untuk remaja yang sudah kerja, untuk yang sekolah kita libatkan orang tuanya. Iya, swadaya libatkan orang tuanya itu tadi. Perlahan-lahan semua peralatan yang dibutuhkan berhasil dipenuhi, mulai dari peralatan musik sampai kereta besi serupa chassis mobil. Tapi tentu hal itu tidak bisa dipenuhi hanya berkat iuran. Kelompok musik Lake Percussion dengan didukung warga sampai meminjam uang dari bank. Dari total uang 80 juta rupiah yang sudah dikeluarkan untuk modal Lake Percussion, 20 juta diantaranya hasil pinjam dari bank dengan meminjamkan BPKB kendaraan. Tetapi semua uang itu berhasil terbayar melalui hasil iuran dan uang yang disisihkan dari setiap tanggapan. 20 juta Yang dari bank ya? yang pinjaman bank. Yang bukan dari bank, yang dari ibu tadi berapa? Yang sekarang itu 8 juta. 28 lah ya. Kalau selebihnya mulai dulu 80 hampir 80. Kalau Total dihitung semua. dari total dari awal, nek jungkul no karo tuku Avanza. Tapi kan bukan dari bank semua. Bukan. Yang dari bank cuma 20 tadi. Iya, 20. Yang dari bank cuma pinjaman 20 juta itu. Akhirnya karena kalau pinjam bank bukan tidak dikasih. Asalkan ada yang tadi surat sakti itu. Cuman yang gitu kita nunggu kan, Pak. Tanda tangannya terlalu banyak. Tapi lunas semua ya? Tinggal yang semua, bilang, tinggal yang 2,5. 2,5. Dan itu dilunasinya dengan hasil tanggapan ya? Nah, kita gini Mas, kita kalau ada tanggapan, misalkan kita dapat tanggapan 5 juta, untuk anak-anak itu kan kita kasih uang lah ke Kiro, Slawi, kita mengeluarkan itu sekitar kurang lebih itu sama transport. Nah kalau 5 juta berarti 4 juta itu sudah dikeluarkan, sisa 1 juta. Banyakkan sisanya cuma 1 juta kalau udah pakai sound. Kalau pakai sound lain lagi ya jalannya. Kini Lake Percussion telah berkembang. Selain usaha sendiri, kelompok ini juga mengaku mendapat dukungan dan bantuan dari Sanggar Bayu Kencana, binaan Penny Priyono, dan Dewan Kesenian Kota Probolinggo, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Terkait dekorasi, Lake Percussion tidak main-main. Mereka memesan langsung dekorasinya di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura. Jika biasanya kelompok musik daul menggunakan barong naga, maka Lake Percussion memilih menggunakan barong burung ababil. Seperti diketahui,
Burung ababil adalah burung yang bantu Nabi Muhammad SAW dalam perang Gajah. Tentang wujud burung ababil, menurut Asmat, si pembuatnya mengandalkan kreativitas dan imajinasi pembuat dekor. Pemilihan burung ababil sebagai dekorasi ini menandakan Lakek Percussion tidak meninggalkan asal-usul mereka sebagai komunitas musola. Bahkan hingga sekarang, lagu yang dibawakan Lakek Percussion banyak yang mengandung sholawat. Ciri khas dari Lakek Percussion adalah budaya pendahulungan yang hidup di kota Probolinggo, yaitu campuran budaya Madura dan Jawa. Namun, Asmat mengakui karakter pasti musik pendahulungan itu masih dalam proses. Baginya, yang paling penting adalah memperbanyak karya hingga kelak menemukan benang merah karakternya. Untuk penampilannya banyak itu pakai itu ya mendalungan ya. Setelah mendalungan cuman banyak sih bahasa Maduranya kan itu Bang. Memang kita itu di sini kan orang Probolinggo. Memang kita orang Madura, cuman Maduranya ya gede, kasar. Yang gitu. Ngomong Jawa, ya kasar. Kan gitu, orang Probolinggo kan gitu. Kadang kita ngomong Jawa, nggih boten. Kan Ya memang awalnya itu Islami. Kita itu musik-musiknya Islami awalnya gitu. Dari salawatan, akhirnya jadi pendalungan, Maduranya ada, Jawanya juga ada gitu. Setiap berlatih, kelompok Lakek Percussion selalu menimbulkan suara-suara keras. Tetapi, itu tidak sampai menimbulkan protes warga sekitar. Sebaliknya, warga justru mendukung kegiatan tersebut. Selain sudah mengantongi izin dari RT RW setempat, kelompok Lakek Percussion juga tahu batas. Bila ada warga sekitar yang sakit dan akan sangat terganggu bila ada suara keras, maka kelompok ini memilih tidak berlatih. Tetapi, bila semua dalam kondisi normal, setiap latihan Lakek Percussion selalu menjadi hiburan gratis bagi warga sekitar. Mereka ramai datang dan menonton anak-anak muda itu berlatih. Alhamdulillah untuk masalah latihan tiap malam minggu itu masyarakat sini banyak juga menyupport. Artinya itu memberi masukan yang bagus, memberi arahan. Asmat bercerita, di masa-masa awal dulu mereka memang sempat dicemooh, dianggap mengeksploitasi anak-anak remaja. Padahal, menurut Asmat, kegiatan ini justru berniat menghindarkan anak-anak dari kenakalan jalanan. motivasi saya sendiri dulunya itu motivasinya itu gini, kita itu ke depannya itu tidak mau anak-anak remaja yang ada sekarang ini pertama berkeliaran di jalan, ya kan? Terus yang saya takutkan apa? Kalau keluar malam minggu pastinya kita bergerombol kan, merusak jadinya. Kalau sudah di perempatan gimana? Kalau kita masukkan ke sini, dulunya memang banyak ya, banyak seolah-olah kita itu bicara juga caci maki itu banyak sudah, keseringan, melupok, bahkan pernah dianggap memanfaatkan anak-anak. Akhirnya dia sekarang sadar sendiri. Ya, itu tadi artinya kan menjauh dari narkoba atau minuman keras itu motivasinya kita itu untuk mengumpulkan remaja-remaja sini. Lakek Percussion sudah banyak tampil di berbagai acara pemerintahan. Sebut saja event peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo, Semipro, Petik Laut, hingga Food Festival di BJBR. Selain itu, Lakek Percussion juga sering diundang tampil di acara hajatan, terutama hitan dan pernikahan. Ya, hitanan sama nikahan. sama pernikahan. Itu acara dari Dinasan Kota Probolinggo sendiri ada hari jadi. Cuman untuk tahun kalau yang sekarang ya ada untuk Semipro, cuman acara virtual apa di situ? Virtual. Parade musik virtual itu ada. Kan di JBR telepon bisa. Pernah juga ikut festival food ya Jawa Timur itu pernah kita ngikuti di JBR.
Sedangkan Ketua Lakek Percussion Nur Fajar Suryawan mengatakan, ia berharap ke depan musik tradisional semakin bertambah banyak peminatnya dan semakin berkreasi. Selain itu, di kota Probolinggo perlu ada semakin banyak lomba-lomba yang mengangkat kesenian tradisional asli Probolinggo. Yang saya harapkan nanti ke depannya untuk musik tradisional pada umumnya semakin tambah banyak peminatnya, semakin berkreasi untuk di kota Probolinggo sendiri. Itu antusiasnya saya harapkan sepertinya ada lomba-lomba ke depannya untuk mengembangkan kesenian tradisional asli kota Probolinggo. Itu yang saya harapkan. Salsabila Ika Herliana dan tim Tada Today TV.